Mengapa setiap hari Senin pasti ada yang kerasukan? Ternyata, tiang bendera dan tali gantung. Di SMAN Harapan Jaya, upacara bendera bukan sekadar rutinitas, itu adalah kutukan. Tiang bendera yang berdiri megah di tengah lapangan menyimpan rahasia kelam. Dulu, 5 tahun lalu, seorang siswi bernama Sinta Ayu Lestari ditemukan tergantung dengan tali bendera. Tepat di tiang itu, perutnya membuncit. Ia hamil 3 bulan. Semua tahu siapa yang membuatnya hamil. Rangga, pacarnya, siswa USIS yang populer. Tapi saat Sinta mengaku padanya, Rangga justru menuduhnya gila dan menyebarkan gosip bahwa bayi itu bukan anaknya. Di tengah tekanan mental, Sinta memilih mengakhiri hidup di malam sebelum upacara Hari Kemerdekaan. Sejak itu, setiap upacara hari Senin, pasti ada satu siswa yang kerasukan. Selalu berbeda, tapi ucapannya sama. Aku cuma mau dia tanggung jawab. Suara dari bawah tanah. Senin pagi, seperti biasa, langit mendung seolah ikut berduka. Para siswa berbaris di lapangan. Di tengah mereka, Dita, siswi baru kelas X, gemetar menatap tiang bendera. Ia tak tahu kenapa, tapi dadanya terasa sesak sejak melangkah ke lapangan. Begitu lagu kebangsaan mulai dinyanyikan, angin kencang berembus tiba-tiba. Bendera tak mau naik. Petugas pengibar bingung, sampai akhirnya salah satu dari mereka terjatuh, menggigil. Ia menunjuk ke langit. Itu, dia menggantung lagi. Semua menoleh. Di tiang bendera, samar-samar terlihat bayangan perempuan menggantung, berambut panjang, dengan seragam putih abu-abu yang basah oleh darah di bagian perutnya. Dita tiba-tiba menjerit dan jatuh. Matanya terbalik, mulutnya berbicara sendiri. Rangga, lo jahat, lo janji nikah gue. Satu guru mencoba membacakan doa, tapi lampu-lampu di gedung sekolah padam mendadak. Speaker upacara mengeluarkan suara tangisan perempuan, meski tak sedang dinyalakan. Buku harian Sinta. Dita dirawat di UKS. Saat sadar, ia menangis tanpa sebab. Mengaku mendengar suara perempuan berbisik di telinganya, buka laci ruang. OSIS, cari buku merah. 3 sahabat Dita yaitu Vina, Reza, dan Yoga penasaran. Mereka menyelinap ke ruang USIS malam harinya. Di dalam salah satu laci, mereka menemukan buku harian dengan sampul merah. Isinya mengejutkan, curahan hati Sinta tentang hubungannya dengan Rangga. Ancamannya jika Sinta bicara, dan mimpi-mimpinya membangun rumah kecil setelah lulus. Di halaman terakhir, terdapat satu kalimat yang dicoret berulang kali. Kalau dia tidak menepati janji, aku akan menjemputnya saat bendera dinaikkan. Bendera berdarah. Senin berikutnya, kepala sekolah mencoba menghindari masalah dengan mengganti upacara menjadi apel kelas. Tapi tetap saja Reza, teman Dita, yang minggu lalu menyentuh buku harian Sinta, kerasukan saat guru berbicara di kelas. Reza berteriak sambil menunjuk ke papan tulis, "Lapangan, semua harus ke lapangan." Dia mau upacara terakhirnya. Murid-murid dibawa paksa ke lapangan. Tanpa komando, tali bendera bergerak sendiri. Bendera merah putih naik, meski tak ada yang mengerek. Di bawah tiang, jejak darah membentuk lingkaran. Dalam hitungan detik, angin menggila. Di pucuk tiang, tubuh Sinta muncul lagi, tergantung, menghadap semua siswa. Kemudian Rangga muncul, diyakini seorang guru honorer. Baru diterima 2 minggu lalu. Tak ada yang tahu dia Rangga, sampai Sinta kerasukan melalui suara Reza dan menyebut namanya berulang-ulang. "Kau pikir aku lupa wajahmu, Rangga? Hari ini, kau harus ikut aku." Tiba-tiba, tali bendera jatuh dan melilit leher Rangga dari jarak jauh. Semua panik, namun ketika dilihat lagi, tubuh Rangga sudah lenyap, hanya menyisakan sepatu dan noda darah di tengah lapangan. Senin tanpa bayangan. Sejak hari itu, tak ada lagi kerasukan. Tapi setiap Senin pagi, bayangan bendera merah putih di tanah terlihat lebih panjang daripada biasanya, seolah ada satu sosok tambahan yang berdiri di baliknya. Dan kadang, jika kau berdiri terlalu dekat dengan tiang itu, kau bisa mendengar suara lirih dari angin. Aku cuma mau dia tanggung jawab. Kuburan di bawah lapangan. Hampir 2 minggu berlalu sejak kejadian terakhir. Sejak penghilangan Rangga, upacara ditiadakan. Siswa hanya diminta membaca teks Pancasila dan menyanyikan lagu kebangsaan dari kelas masing-masing. Tapi keanehan tetap terjadi. Setiap Senin pagi, bau anyir darah tercium samar dari lapangan. Kadang, saat jam pelajaran berlangsung, beberapa siswa mengaku mendengar suara tiang bendera berdentang pelan sendiri, seperti dipukul benda logam. Padahal angin tidak bertiup. Dita, yang sebelumnya dirasuki, masih sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di lapangan sendirian, menatap tiang bendera. Dari dalam tanah, tangan-tangan pucat muncul, mencoba meraih kakinya. Dia belum selesai, kata Dita saat bertemu Reza dan Vina di perpustakaan. "Siapa?" tanya Reza. Dita menatap keduanya dengan mata cemas. "Sinta,
Dia bilang Rangga bukan satu-satunya orang yang berkhianat. Penemuan di pojok lapangan. Yoga, si kutu teknologi yang suka drone, iseng menerbangkan drone kecilnya saat sore hari. Ia merekam area lapangan sekolah dari ketinggian. Saat melihat hasil rekaman malam harinya, ia tertegun. Di tengah lapangan, saat matahari mulai tenggelam, tampak bayangan lingkaran besar yang tidak terlihat dari permukaan tanah. Ia perbesar videonya di bawah rumput, seperti ada lingkaran samar batu nisan. Besoknya, mereka bertiga, Dita, Reza, dan Vina, menggali informasi dari penjaga sekolah, Pak Margo. Setelah diberi rokok dan kopi, pria tua itu akhirnya bicara lirih. Lapangan itu dulu kuburan. Waktu sekolah ini dibangun tahun 89. Katanya tanah itu bekas pemakaman warga, tapi karena surat tanahnya dipalsukan, semua makam diuruk begitu saja. Cuma dipindah sebagian, sisanya, ya, ditanam hidup-hidup. Tangisan dari dalam tanah. Senin pagi kembali datang. Sekolah masih belum mengadakan upacara, tapi kali ini kepala sekolah memanggil petugas pemotong rumput untuk meratakan lapangan. Saat salah satu pekerja menancapkan cangkul terlalu dalam di tengah lapangan, cangkulnya tersangkut, lalu dari dalam tanah terdengar isakan tangis. Pekerja itu pingsan. Tanah tempat ia mencangkul tiba-tiba mereka mengeluarkan bau busuk dan uap dingin. Dari celah tanah terlihat kain kafan yang sudah coklat kehitaman. Satu jari tangan mencuat mengarah ke tiang bendera. Sekolah panik. Semua siswa dipulangkan lebih awal. Tapi Dita justru merasa ini adalah petunjuk dari Sinta. Mungkin dia bukan satu-satunya yang mati dikhianati. Sinta bukan sendiri. Malam harinya, Reza dan Vina diam-diam menggali titik tengah lapangan yang ditandai bayangan dari drone. Dengan senter kecil dan cangkul seadanya, mereka menggali tanah yang lembab dan berat, sekitar setengah meter dalam. Mereka menyentuh benda keras, sebuah peti kayu tua. Saat dibuka perlahan, mereka berharap hanya tulang. Tapi di sana, terbaring jasad perempuan muda lain. Masih mengenakan seragam SMA lengkap, rambut panjang, dan perut juga membuncit. Matanya terbuka, mulutnya menganga, seolah ingin menjerit sebelum dikubur. Di dadanya, ada papan nama, Rina 12 IPS 2. Dia bukan Sinta, bisik Vina ngeri. Reza mengambil ponselnya, mengambil gambar, tapi ponselnya tiba-tiba mati. Lalu suara langkah kaki terdengar dari belakang mereka. Saat mereka menoleh, Sinta berdiri di bawah tiang bendera. Rambutnya menutupi wajah dan berkata dengan suara parau, "Kau pikir aku satu-satunya yang dikubur di sini?" Rahasia wakil kepala sekolah. Kilas balik tahun 1998. Gedung SMAN Harapan Jaya masih berlantai 1. Belum ada tiang bendera setinggi sekarang. Dan ruang OSIS hanya berupa ruangan sempit berdinding triplek. Di ruangan itu, duduklah seorang siswa tampan berseragam putih abu-abu. Namanya Rudi Saputra, ketua OSIS paling berpengaruh pada masanya. Di depannya, duduk seorang siswi kelas 11 menangis, gemetar, memegang perutnya yang mulai membuncit. "Pak Rudi, saya hamil." Rudi menghela napas, lalu menulis sesuatu di selembar kertas. "Kamu mau selamat, kan? Jangan bilang siapa-siapa. Saya akan bantu pindahkan kamu keluar kota." Tak ada yang tahu, si gadis tidak pernah muncul lagi di sekolah. Hanya segelintir guru yang tahu, dan mereka semua pensiun dini atau meninggal mendadak. Kini, Rudi bukan lagi siswa, ia adalah wakil kepala sekolah. Kembali ke masa kini, Reza, Vina, dan Dita duduk di ruang UKS. Napas masih tersengal setelah menggali jasad Rina. Mereka memutuskan melaporkan temuan itu ke pihak sekolah, tapi diam-diam. Mereka bertemu guru paling mereka percaya, Bu Rini, guru bahasa Indonesia yang sudah mengajar sejak zaman Sinta. Namun, saat mereka menyebut nama Rina, wajah Bu Rini langsung berubah pucat. "Kalian harus diam. Kalian bisa menghilang." Bu Rini mengunci pintu ruang UKS, lalu mengeluarkan map tua dari tasnya. Di dalamnya ada fotokopi laporan pengaduan tahun 2001 berisi tuduhan bahwa wakil kepala sekolah saat itu Rudi telah menghamili beberapa siswi, lalu menyuruh anak-anak USIS terpilih untuk menyembunyikan mayat mereka dengan alasan menghindari aib sekolah. "Rina adalah korban pertama," kata Bu Rini pelan. "Lalu ada Sinta, tapi saya curiga masih ada yang lain." Kamar wakil kepala sekolah. Malam itu, mereka bertiga menyelinap ke ruang kerja Pak Rudi. Pintu terkunci, tapi Reza tahu cara membukanya. Ada ventilasi atas yang bisa dijangkau dari ruang guru sebelah. Setelah susah payah masuk, mereka menemukan lemari besi yang terkunci. Namun,
Ada tumpukan map lusuh di meja kerja. Salah satu map bertuliskan, siswi bermasalah tangani secara internal. Di dalamnya, terdapat foto-foto kehamilan siswi SMA, beberapa bahkan ada catatan tangan. Sudah dipindahkan keluar kota, menolak diajak bicara status, dihilangkan. Sinta keras kepala, harus diamankan segera. Semua tanda tangan di bawahnya. R.S. Rudi Saputra, ditetak kuasa menahan air mata. Berarti, ini bukan sekadar arwah penasaran, ini pembunuhan berantai. Amarah dari bawah lapangan. Hari Senin kembali datang. Meski sekolah masih melarang upacara, para guru senior memutuskan mengadakan upacara kecil untuk internal guru dan staf. Mungkin untuk memulihkan citra, mungkin juga untuk menantang arwah yang mulai mengganggu. Pagi itu, tiang bendera kembali didirikan. Kali ini, Pak Rudi sendiri yang berdiri sebagai pembina upacara. Sambil memegang teks Pancasila, ia membaca dengan suara lantang tapi baru sampai sila ketiga, angin ribut menghantam lapangan. Tanah tempat jenazah Rina ditemukan kembali mereka. Dari dalam, muncul dua tangan perempuan mencengkeram tanah. Disusul dengan tubuh-tubuh lain, mengenakan seragam putih abu-abu, berwajah rusak namun mata mereka penuh dendam. Semua guru panik, tapi Rudi berdiri diam, tak bisa bergerak. Tali bendera turun sendiri, melilit lehernya. Tapi kali ini bukan hanya satu sosok, 6 arwah perempuan muncul dan berbaris di depan tiang. Salah satu dari mereka, Sinta, berkata, "Hari ini bukan hanya upacara, ini pengadilan." Tali bendera tiba-tiba menarik tubuh Rudi ke udara, menggantungnya. Kali ini tak ada yang bisa menolong. Kepalanya terkulai, dan darah menetes ke tanah. Sejak hari itu, sekolah diliburkan selama 1 bulan. Polisi datang dan menggali seluruh lapangan. Ditemukan 4 jenazah lainnya. Semuanya perempuan, semuanya masih berseragam. Pak Rudi dinyatakan hilang, tapi semua tahu dia sudah dihakimi. Kini, upacara kembali diadakan setiap Senin, tak ada lagi kerasukan. Tapi setiap kali bendera dinaikkan, angin akan berembus pelan. Dan 6 bayangan perempuan terlihat berdiri menghadap tiang dari kejauhan. Dan kadang, jika kau diam-diam mendekat ke tiang bendera dan menyentuhnya, kau akan mendengar bisikan halus di telingamu. Kami akhirnya mendapat keadilan, tapi kamu belum. 3 minggu setelah penggalian, sekolah SMA Ain Harapan Jaya mulai dibuka kembali. Lapangan kini dipagari garis polisi, dan upacara bendera dipindahkan ke halaman belakang. Para siswa baru tak tahu banyak, hanya desas-desus tentang insiden kepala sekolah gantung diri. Tapi bagi Reza, Dita, dan Vina, luka dari semua itu masih terasa segar. Mereka kini sering mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi itu, mereka berjalan di lorong sekolah yang sepi, menuju sebuah pintu tua bertuliskan ruang bersalin. Dan di balik pintu, selalu terdengar suara tangis bayi, bercampur dengan suara perempuan berkata, "Tolong, tolong selamatkan anakku." Misteri di ruang UKS. Suatu hari, Vina merasa terpanggil untuk masuk ke ruang UKS lama, ruangan yang dulu sempat dipakai tempat perawatan. Dita, saat ia membuka lemari obat paling bawah, ia menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada. Botol-botol cairan pembersih kandungan, obat penggugur kehamilan, dan 1 kotak kayu kecil berisi tulang-tulang mungil. Reza dan Dita yang dipanggil segera merapat. Mereka membongkar seluruh ruang UKS dan menemukan catatan medis rahasia yang disimpan di dalam plafon. Di dalamnya, tertulis daftar pasien yang pernah ditangani diam-diam. Semua berstatus siswi hamil tidak diketahui wali murid. Seluruh prosedur dilakukan atas perintah pimpinan sekolah lama. Tertulis di bagian bawah. Dita mulai menangis. Bayi-bayi ini nggak pernah sempat hidup. Mereka juga ingin didengar. Mimpi terakhir. Malam itu, Dita bermimpi berdiri di tengah lapangan sekolah yang kini bersih. Tapi dari tanah, 6 perempuan muncul satu persatu. Sinta, Rina, dan 4 siswi lain yang tak dikenal. Masing-masing memegang perutnya yang membesar. Di belakang mereka, muncul bayangan anak-anak kecil, bayangan yang samar. Tidak punya wajah, mereka hanya berdiri diam, menatap Dita. Sinta melangkah ke depan, lalu berkata, "Kami sudah damai, tapi mereka belum. Kau harus buat semua orang tahu bahwa kami pernah ada. Jangan biarkan sekolah ini dibangun di atas janji-janji palsu dan rahim-rahim yang disia-siakan." Dita terbangun dengan air mata menetes. Besoknya, dia, Reza, dan Vina melakukan satu hal terakhir. Mereka membuat sebuah blog berjudul "Anak-anak yang Tak Pernah Dilahirkan", berisi semua temuan, dokumen, dan kisah para korban yang disembunyikan sekolah selama puluhan tahun. Blog itu viral. Banyak mantan alumni mulai bicara. Beberapa guru senior ditangkap untuk diinvestigasi. Tiang bendera baru. Setahun kemudian, lapangan utama direnovasi total. Tiang bendera lama dicabut, diganti dengan yang baru.
Tapi sebelum tanah ditimbun kembali, satu plakat kecil dipasang secara diam-diam oleh Dite dan teman-temannya. Tertulis, untuk Sinta, Rina, dan mereka yang tak pernah sempat bicara. Kini, suara kalian telah kami dengar. Dan setiap Senin, ketika bendera dinaikkan di tiang baru, angin selalu berembus tenang. Tak ada lagi jeritan, tak ada lagi kerasukan. Tapi jika kau perhatikan baik-baik, saat lagu kebangsaan dinyanyikan, di deretan belakang para siswa, kadang terlihat barisan 6 siswi dengan seragam putih abu-abu, berdiri tegak, menatap ke depan, diam, tenang, dan akhirnya bebas.